Great. Good morning everyone. Tema pada hari ini adalah Five Firmness that Christian must have. 5 keteguhan yang wajib dimiliki orang Kristen jika mau hidup berhasil. Alright, welcome back in this Andre Cyber channel, my quality time with Jesus. Alright, teman-teman, hari ini banyak sekali orang Kristen yang mau berhasil, mau diberkati, mau hidupnya berdampak, mau hidupnya beruntung, tapi tidak mau hidupnya teguh, mau hasilnya, tapi tidak mau prosesnya, mau berkarya, tapi menolak salibnya, mau Tuhan Yesus sebagai juru selamat, tapi menolak Dia sebagai Tuhan. Yesus tidak pernah menjanjikan hidup itu mudah. Hidup itu jalan tol. Hidup itu bebas masalah. Karena Yesus sendiri menjalani hidup yang tidak mudah. Ya enggak? Kalau Yesus saja hidup dengan keteguhan. Siapa kita kalau sampai berpikir bisa hidup asal-asalan? Alright? 1, saya terangkan ya. 1, keteguhan di dalam ketaatan. Itu perlu. Ada 5 kan? 1, keteguhan di dalam ketaatan. Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus itu taat. Bahkan sampai mati ya. Bukan karena keadaannya enak. Yesus taat sampai mati. Banyak orang Kristen hari ini taat selama cocok. Taat selama tidak rugi. Taat selama tidak sakit. Taat selama tidak harus mengampuni orang yang menyakiti. Begitu kehendak Tuhan itu bertabrakan dengan kenyamanan pribadi, ketaatannya langsung dicabut. Ya enggak? Padahal ketaatan bukan soal perasaan. Ketaatan adalah soal keputusan. Kalau hidup kita hari ini tidak berdampak, jangan-jangan bukan karena Tuhan tidak memberkati, tetapi karena kita tidak sungguh-sungguh taat. Kedua, keteguhan dan konsisten dalam mengasihi. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus mengasihi orang berdosa, bukan orang yang sudah bertobat dulu. Yesus tidak berkata kalau kamu berubah dulu, baru aku mengasihi. Hari ini banyak orang Kristen yang rajin ibadah, tapi pelit kasih, rajin pelayanan tapi mudah membenci, cepat menghakimi, lambat mengampuni. Yesus berkata Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi itu bukan berarti lemah, mengasihi adalah bukti kedewasaan rohani. Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang baik kepada kita, itu bukan kekristenan, itu transaksi. 3, keteguhan menolak godaan dosa. Matius 4, ayat 4, ayat 7, ayat 10. Ya, ada tertulis, setiap godaan Yesus jawab dengan firman. Bukan dengan logika, bukan dengan perasaan, bukan dengan dalih-dalih rohani. Masalahnya hari ini banyak orang Kristen kalah bukan karena iblis itu kuat, tapi karena firman Tuhan lemah di dalam dirinya. Kalau Alkitab hanya dibuka pada hari Minggu, jangan heran kalau Senin sampai Sabtu hidupnya tumbang. Yesus tidak berdebat dengan iblis. Yesus menegaskan firman. Kalau mau menang atas dosa, kita harus kenal firman. Bukan sekedar tahu ayat favorit ya. 4, keteguhan di dalam
doa. Lukas 5 ayat 16. Tapi Yesus mengundurkan diri ke tempat-tempat yang sunyi dan berdoa. Yesus anak Allah saja butuh doa. Lalu kita merasa cukup dengan kekuatan sendiri. Doa bukan pelengkap iman. Doa adalah nafas kehidupan rohani. Banyak orang Kristen stres, marah, cepat tersinggung, cepat dendam, cepat kepahitan. Bukan karena Tuhan itu jauh, tapi karena hidup doanya kosong. Kalau kita jarang bicara dengan Tuhan, tidak punya relasi yang intim dengan Tuhan, jangan heran kalau kita mudah kehilangan arah. Orang yang teguh di dalam doa akan teguh juga di dalam badai. 5. Keteguhan dalam bersyukur. Yohanes 6 ayat 11. Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur lalu membagi-bagikannya. Yesus melihat kekurangan. Ya kurang dong untuk memberi makan 5.000. Hanya modalnya 5 roti 2 ikan. Kurang nggak? Kurang. Tapi Yesus melihat kekurangan itu, melihat. Tapi dia memilih bersyukur. Bukan dengan bersungut-sungut. Hasilnya apa? 5.000 orang makan sampai kenyang dan masih tersisa 12 bakul. Banyak orang Kristen gagal melihat mukjizat. Bukan karena Tuhan tidak sanggup, tapi karena mulutnya lebih cepat mengeluh, bersungut-sungut daripada bersyukur ya. Bersyukur bukan karena keadaan itu baik, tapi karena Tuhan tetap baik. Di dalam ucapan syukur selalu ada kuasa pelipat gandaan. Teman-teman, tegurannya apa? Yesus tidak mencari pengikut yang rame-rame. Dia mencari murid yang teguh, teguh di dalam ketaatan, teguh di dalam kasih, teguh menolak dosa, teguh di dalam doa, teguh di dalam bersyukur. Kalau kita mau hidup berhasil, berdampak dan beruntung di dalam Tuhan, bukan dengan jalan pintas, tapi dengan hidup yang teguh sampai akhir. Wahyu 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ya, teman-teman, Tuhan Yesus, kami itu yang Tuhan ajarkan kepada setiap kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengaku sering tahu firman-Mu, tapi ragu untuk taat. Kami mau bertobat hari ini dari iman yang setengah-setengah dan komitmen yang suam-suam kuku. Teguhkan kami supaya tidak hanya bicara tentang Tuhan, tapi hidup benar di hadapan-Mu Tuhan. Bentuk kami menjadi orang percaya yang kokoh, yang berdampak dan setia sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, jika video ini, YouTube ini memberkati Anda, silakan dibagikan kepada teman-teman yang lain, agar banyak orang yang diberkati. Ayo, keep on fire, keep on moving. Tiada hari tanpa bersaksi tentang Kristus, tiada hari tanpa memenangkan jiwa. Ayo mikir. Tuhan Yesus memberkati. Amin.